Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar dimanapun berada, pada kesempatan ini saya mengajak setiap kita untuk selalu bersyukur atas limpahan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Satu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa bersyukur atas berbagai nikmat itu. Dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ketika Tuhanmu memaklumkan, sekiranya kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadamu, maka aku akan menambahkan nikmat itu kepadamu. Tapi ingat, sekiranya kamu kufur, maka azabku amat pedih. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan uswah dalam kehidupan. Para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalani ibadah puasa Ramadan yang datang setiap tahun dan kita laksanakan sebagai sebuah kewajiban di dalam agama kita. Namun perlu untuk kita pahami secara baik bahwa ibadah puasa Ramadan tidak hanya sebatas rutinitas ritual yang datang dan pergi setiap tahun. Namun ada esensi, ada hikmah yang harus kita garis bawahi dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadan itu. Yang menarik, pada saat kita melaksanakan puasa Ramadan dan membincang tentang puasa Ramadan, kita tidak boleh melupakan pendekatan bayani, yaitu pendekatan berdasarkan sumber-sumber yang paling otoritatif di dalam Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut tafsir tentang Al-Quran maupun tafsir tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan pelaksanaan puasa Ramadan itu. Kita sudah sangat familiar dengan ayat ke-183, 184, 185, 186, 187 terkait dengan perintah pelaksanaan puasa Ramadan itu. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut mewajibkan kepada orang-orang yang beriman. Di sini menariknya, ternyata memang puasa Ramadan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Sementara muara atau ending dari pelaksanaan puasa Ramadan itu adalah lahirnya manusia-manusia, insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak kita jumpai tentang landasan teologis sebagai dasar bagi kita untuk melaksanakan puasa Ramadan itu. Misalnya Rasul bersabda, "Bunyal Islamu ala khams, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah
wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa shaumi Ramadan. Kemudian yang kedua adalah pendekatan burhani, yaitu pendekatan berdasarkan scientific approach. Pendekatan-pendekatan ilmiah berdasarkan perkembangan, analisis dan kajian ilmu pengetahuan dan teknologi. Ternyata secara umum puasa Ramadan itu memang menyehatkan. Dan puasa Ramadan itu berfungsi untuk menjaga balancing, keseimbangan di dalam tubuh seseorang. Karena di dalam tubuh orang-orang yang berpuasa ada mekanisme kesehatan tertentu yang terkadang harus bekerja, terkadang juga harus istirahat. Dan ini inline, sejalan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumu tasihu, berpuasalah kamu agar kamu bisa mendapatkan dan menjaga kesehatan secara baik. Dan kemudian pendekatan yang ketiga adalah pendekatan irfani, yaitu agar bagaimana orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan memahami maksud dan tujuan, esensi dari pelaksanaan puasa Ramadan itu. Tidak hanya sebatas menahan haus dan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi ada hikmah, ada kearifan, ada wisdom yang tersembunyi di balik itu. Di antaranya adalah tumbuhnya, berkembangnya, terawatnya secara baik solidaritas sosial. Hidup ternyata tidak sendiri, hidup bersama dengan orang lain. Dengan pelaksanaan puasa Ramadan, setiap kita merasakan lapar. Tapi lapar yang dirasakan oleh orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan sebagian besar lapar dalam pengertian sementara. Sementara di sisi kehidupan yang lain, tak sedikit kita menjumpai saudara-saudara kita yang lapar secara permanen, lapar berhari-hari, lapar berminggu-minggu, lapar berbulan-bulan, karena tidak ada makanan dan minuman yang dikonsumsi secara baik. Dengan demikian puasa Ramadan menumbuh kembangkan, merawat rasa peduli terhadap orang lain, takaful ijtimai. Ini diantara esensi penting dari pelaksanaan puasa Ramadan itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita, dan semoga kita senantiasa menjadi insan-insan yang bertakwa sebagaimana yang dikehendaki dalam puasa Ramadan. Wa'tabiru ya ulil absar, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.